warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nggak kelihatan nanti kalau mundur banget. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Rofi selaku pembina, selaku dosen mata kuliah retorika dakwah, yang saya cintai anak-anak dan adik-adikku semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi mengenai cinta. Cinta yang sedang ramai dibicarakan, yang kita alami semua. Oke, materi pertama adalah judulnya Ketika Cinta Datang Menghampiri. Ini kenapa auratnya? Kelihatan aurat Ustaz itu. Ini ketika cinta datang menghampiri itu, semua manusia pasti akan mengalami hal ini, pasti semua akan mengalami. Ini adalah cinta itu adalah rasa yang Allah berikan kepada kita semua umat, ya. Oke. Definisi cinta. Ustaz lihat kan Ustaz, saya udah bagus-bagus tuh. Tadi bikinnya bagus sekali. Cinta, definisi cinta itu banyak sekali secara Islam, secara umum. Secara Islam adalah cinta yang hakiki yang Allah berikan kepada sebuah umat, kepada semua hambanya. Cinta kepada manusia, kepada hewan, kepada lingkungan, kepada tumbuhan, kepada semua yang diciptakan. Ya, terutama cinta itu hanya kepada Allah yang utamanya. Secara umum, cinta itu adalah rasa yang timbul, yang ada dalam hati, yang akan diwujudkan berupa perlakuan yang baik, harapan, pengabdian, cinta kasih, ingin melayani, ingin menyenangkan. Itu secara cinta secara universal, cinta kepada orang yang kita cintai. Sekarang jatuh cinta ada pada dua fase. Pertama, masa pubertas yang dinamakan sebagai cinta monyet. Yang kedua adalah cinta di usia dewasa. Apakah itu cinta monyet? Cinta monyet. Kenapa disebut cinta monyet? Cinta monyet itu adalah cinta yang tidak mempunyai komitmen. Kenapa? Karena monyet itu kan sifatnya suka meloncat sana, meloncat sini, tidak menggambarkan orang yang tidak punya komitmen. Cintanya loncat sana, loncat sini, seperti itu. Dia hanya mencari kesenangan. Makanya dikatakan kenapa cinta monyet seperti itu? Karena usia-usia remaja itu dia tidak punya komitmen. Dia hanya pengen senang, pokoknya ganteng, pokoknya ini gitu loh, ya. Itu cinta monyet. Ciri-cirinya, ciri-ciri cinta monyet biasa terjadi pada anak-anak yang balik dan mendekati remaja. Remaja sebelum dia dewasa. Ciri-cirinya tuh biasanya mereka hanya cinta pada fisik, yang ganteng, yang langsing, yang putih. Kalau yang gemuk resep biasa tidak dicintai buat remaja biasanya, ya, biasanya itu hal yang umum. Terus cinta monyet tidak memikirkan masalah apa-apa, pokoknya senang-senang, pokoknya dia fun, pokoknya dia bahagia. Terus kekuatan cinta monyet itu cinta yang mentah. Dia tidak punya kekuatan, pokoknya dalam naungan kebahagiaan aja. Terus kenapa cinta monyet itu tidak bisa dipaksakan hilang? Karena cinta datang seperti busur panah, pelan sahab, tapi dia akan menancap pada tempatnya dan mengikat. Masya Allah. Makanya pada cinta monyet tidak bisa langsung dilepaskan, karena itu akan menghancurkan jiwa-jiwa muda. Ada caranya nanti. Nah, inilah contoh cinta monyet. Monyetnya sudah jatuh cinta. Lanjutnya, apa yang harus dilakukan nih pada saat cinta monyet? Bisa jadi di antara kalian belum ada yang jatuh cinta. Bisa jadi cinta monyet telat, ya. Di usia menjelang 20 baru cinta pertama kali. Apa sih yang harus dilakukan nih pada saat pertama kali falling in love?
Tidak bisa orang tua mengatakan putuskan, pokoknya mama nggak setuju, papa nggak setuju, nggak bisa. Harus pendekatan orang tua. Didekat nih anak ini, kamu lagi ngapain nah? Lagi suka sama si boy mah. Oh iya, ya. Terus yang kedua, cari tahu tuh orang tua siapa si boy itu. Apakah dia orang baik-baik atau tidak? Belum tentu dia bukan orang yang tidak baik-baik. Bisa jadi si boy ini adalah dari keluarga yang baik-baik. Jadi tidak boleh langsung dia mengejar, putuskan tuh nggak boleh. Ya. Selanjutnya, ajak bicara. Anak-anak, remaja tidak bisa dengan pendekatan yang drastis seperti itu. Jadi harus diajak secara logika. Nah, kamu tujuannya apa untuk mencintai? Kamu belum sekolah. Kalau kamu bisa menikah dengan dia, apa yang kau akan lakukan? Gimana rumah tangga kalian? Gimana cara kalian mencari nafkah? Hal-hal kayak gitu. Karena kalian sudah mulai berpikir logika ya. Cinta itu logis. Jangan cinta diputuskan dengan hati di usia cinta monyet. Logika, cinta mereka harus dikeluarkan dengan logika. Karena seperti saya bilang tadi, panah busur mereka sudah menancap. Ya, harus dengan logika. Nah, setelah anak itu bisa mengambil logika, oh iya ya, aku belum keluar kuliah. Oh iya ya, aku masih begini, masih ingin ini, masih ingin itu. Barulah diajak bicara lagi, masuklah ke tahap, iya, secara agama juga nggak boleh gini ya, itu secara agama. Barulah ambil keputusan. Jadi gimana nih? Apakah kamu lanjutkan atau enggak nih? Manfaatnya ada kan nih? Seperti itu ya. Harus bicarakan baik-baik pada di fase ini. Sampai ambil keputusan, dia mengatakan, ya ma, aku tidak lagi. Jadi tidak ada dia berhenti. Kalau dipaksakan cinta pertama, bukan nggak mungkin pada saat dia dewasa nanti ketemu sama mantan dia akan CLBK, itu bahaya tuh. Ya Ustaz ya, tuh bahaya banget itu. Karena nggak selesai, masalahnya nggak selesai. Jadi harus dikeluarkan saya itu juga tuh, ya. Oke, selanjutnya yang harus dilakukan pada saat cinta monyet sudah. Nah, sekarang cinta di usia dewasa. Biasanya cinta dewasa sudah mulai menggunakan logika. Sudah tahu untuk apa aku mencintai. Selain rasa itu memang sudah ada ya, tapi sudah diletakkan pada landasan logika. Mereka sudah, oh iya, tidak lagi mencari fisik, mereka lebih mencari persamaan tujuan, arahnya kemana, visi dan misi, kenyamanan, itu cita-cita dewasa ya. Nah, setelah itu mereka baru berkata, ya aku mau. Sederhana untuk dewasa sebenarnya sih, banyak sih alasan untuk mereka cinta dewasa banyak, tapi 3 inilah yang mendominasi. Alasan pertama mereka menjalin cinta. Sekarang bangkit dari cinta ketika terlanjur jatuh cinta dengan orang yang baik. Salah dong. Kan ketika terlanjur jatuh cinta dengan orang yang baik. Bagus dong. Ya, dan dengan harapan, tadi kan kita bicarakan secara agama nih, ya. Secara agama tidak mengadakan pacaran, tidak boleh pacaran seperti itu. Pasti kan udah keburu jatuh cinta ya, ya Putih ya? Iya. Terus apa yang kita lakukan nih kalau terlanjur jatuh cinta nih? Nah, ajak untuk berpikir dulu, benar nggak ya yang orang tua aku katakan? Benar nggak ya kalau aku dengan ini gini? Benar nggak ya? Agama kan nggak menganjurkan gitu. Benar nggak ya aku berhasil kalau tanpa izin orang tua seperti itu? Banyak pemikiran harus kita hadirkan pada mereka. Selanjutnya, kalian harus siap-siap menahan rasa pahit. Kalau kalian sudah bisa berpikir, siap-siap menahan rasa pahit akan putusnya rasa cinta. Ya. Cinta bertepuk sebelah tangan bisa jadi. Karena saya pernah ngalamin. Sering kayaknya. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan hati untuk menahan rasa pahit, pelan-pelan kalian lepaskan itu busur panah dari hati kalian. Pelan-pelan. Tidak bisa langsung paling lupa, nggak bisa pelan-pelan. Menyadari tadi kalian sudah berpikir dengan logis, manfaat-manfaatnya ya. Terus kalian sudah bisa berpikir dengan kedewasaan kalian. Barulah kalian pikirkan dan baru akan mengeluarkan rasa-rasa itu pelan-pelan. Karena rasa itu, cinta itu tidak bisa dihilangkan begitu saja ya. Itu fitrahnya manusia untuk saling mencinta. Nah, tapi kalau dia orang baik, ada satu pancingan dari pengalaman orang tua. Untuk pihak perempuan, coba kalian katakan, kita mau arah kemana?
aku nggak mau pacaran, mau nggak kita menikah? Tantang seperti itu. Kalau si lakinya mengatakan, oh nanti aku gini-gini, oh nanti rumahku belum jadi, oh nanti trukku belum lunas, ya, itu berarti dia belum siap untuk menikah. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah putuskan atau lanjut. Kalau sudah begitu, nunggu truknya laku atau truknya tidak ini, putuskan segera. Nah, sekarang bangkit dari cinta ketika mencintai orang yang tidak baik. Orang yang baik ada harapan nih. Kalau dia baik, dia mau nikah, ya nikah. Karena kan sudah dewasa nih, ya. Tapi kalau dia nggak mau, tinggalkan. Ini hanya toksik aja sebenarnya orang tidak baik. Gunakan logika. Dia preman, tapi gede-gede. Jangan duakan aku di sininya kan. Jangan nodai cintaku. Apakah seperti itu akan menjadi imam kita kan enggak ya? Jadi kalian sudah bisa pakai logika. Dia tidak bekerja, apa nafkah untuk kami nanti seperti itu. Bermainlah dengan logika. Terus yang utama, hubungkan sifat dia yang tidak baik dengan masa depan. Contohnya, dia itu pemabuk, sifatnya pemabuk atau dia pemarah, tukang pukul. Baru jatuh dikit aja kita disuruh disengkak, dimarahin sama dia. Apakah itu calon imam yang pas? Hati-hati, kalau di awal hubungan kalian sudah ada gelagat kasar, jangan teruskan. Ini pesan seorang perempuan ya Ustaz. Lepas misalnya sholat yang bagus, tapi dia punya karakter awal, karakter dasar dia kasar, sebaiknya tinggalkan, cari yang lebih baik lagi. Setelah kalian hubungkan sifat dia yang tidak baik dengan masa depan kalian, akhir-akhirnya nggak cocok sama saya, baru konsultasi sama orang berilmu nih, masih ragu-ragu, masa sih? Tapi kan dia bisa berubah nanti. Ya kan manusia berubah, ya. Ada bahasa-bahasa dari kalian tuh. Sebaiknya konsultasi dengan orang tua atau yang tahu ilmu mengenai apa sih jodoh yang baik itu seperti apa. Kalian konsultasi. Kalau kalian sudah dapat inputan dari orang yang berilmu, mulailah kalian tuh kurangi komunikasi kepada si dia itu. Baca doa, perbanyak ibadah, bismillah, karena jodoh tidak akan kemana. Nah, ketika harus patah hati, pada akhirnya kita akan patah hati. Setelah kita melalui fase-fase tadi, kita akan patah hati. Apa yang kita lakukan? Pertama, segala yang takdirkan Allah itu baik. Segala yang takdirkan untukmu pasti akan menjadi milikmu dan sebaliknya. Belajar ridho untuk menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Belajar ridho untuk menerima, belajar ikhlas untuk melepas. Itu kata-kata yang cantik. Saya juga nyontek ini. Selanjutnya kita menghayati makna ayat Al-Baqarah ayat 216. Ustaz. Ustaz, nggak apa-apa ya? Itu ditanya habis. Yang artinya jadi kalau kita gini, kalau kita dihadapkan suatu pilihan sulit, ingatlah dengan Al-Baqarah ayat 216 yang artinya apa-apa yang tampak baik di hadapanmu belum tentu baik di hadapan Allah. Apa-apa yang tidak baik bagimu bisa jadi itulah yang terbaik buat Allah. Ya. Ya benar. Itu ya. Jadi kalau kalian punya pilihan berat, ingat Al-Baqarah 216 itu sebagai acuan saya selalu tuh. Oh iya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh iya, kata Allah bukan itu yang terbaik. Seperti itu. Ngerti maksudnya semua ya? Ngerti tapi ilmunya berat. Ya Bu. Ngerti tapi ilmunya berat itu. Berat. Amalan hati. Makanya kalian kuliah di Al-Hikmah, insya Allah kayak orang-orang yang kuat. Amin. Kata-kata bijak yang terakhir dari saya, yang saya kopas dari internet. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Allah mematahkan hatimu agar engkau kuat saat engkau mendapatkan orang yang tepat. Boleh Allah tambahin nggak? mematahkan hatimu untuk mempersiapkan dirimu kuat ketika engkau mendapatkan orang yang tepat. Hati yang patah adalah tempat masuknya cahaya ilahi. Kan? Betul. Tambahan kalau mahasiswa Al-Hikmah. Yang terakhir adalah bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan bangun pernikahan di atas cinta.
Maknanya menikahlah dulu, cinta akan tumbuh. Asik. Karena banyak cinta yang tumbuh sebelum menikah akan tumbang Oh. karena cinta juga. Oh. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, bravo, bravo. Silakan ngadep ke tembok dulu.